Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita kembali belajar fisika untuk minggu kedua, diawali dengan materi hukum Newton. Sebelumnya pada minggu pertama kita telah belajar materi besaran dan satuan, kemudian gerak, kinematika gerak. Oke, kita masuk ke pelajaran fisika di Genomio. Kemudian setelah masuk materi fisika, kita tahu di sini yang perlu dilakukan sebelum membuka materi pelajaran, mengisi daftar hadir siswa terlebih dahulu. Ini wajib diisi dan diharapkan mengisi daftar hadir ini pukul 7 sampai pukul 8. Kemudian kita telah mempelajari besaran satuan ini minggu kemarin, kinematika gerak. Bagi yang belum menyelesaikan tugas-tugas dan yang belum lulus dalam ulangan besaran satuan dan kinematika gerak, mohon sebelum masuk materi hukum Newton, tugas-tugas dan ulangan harus diselesaikan terlebih dahulu sampai lulus. Baru setelah lulus ulangan ataupun telah menyelesaikan tugas-tugas besaran satuan dan kinematika gerak, silakan lanjutkan ke materi hukum Newton. Kita masuk materi hukum Newton. Pada materi hukum Newton ini, di sini pada materi dan bahan bacaan terdapat 3 referensi. Yang pertama, uraian materi hukum Newton. Di sini diuraikan secara luas tentang materi hukum Newton dari hukum Newton 1, 2, 3 dan aplikasinya. Kemudian di sini secara khusus aplikasi hukum Newton dibahas dalam materi aplikasi hukum Newton. Kemudian yang terakhir rangkuman dan soal latihan hukum Newton. Di sini Bapak akan langsung membahas rangkuman dan soal latihan, di mana di dalamnya terdapat latihan-latihan yang harus dikerjakan dan dikirim ke classroom. Oke, kita buka secara langsung dan otomatis di sini akan permintaan download terlebih dahulu. Oke, setelah berhasil download, di sini materi rangkuman latihan dan latihan hukum Newton diawali dengan pembahasan gaya. Nah, pembahasan gaya ini secara garis besar dibahas tentang pengertian gaya, kemudian juga tentang resultan gaya. Resultan gaya ini merupakan jumlah atau penggabungan dari beberapa gaya menjadi satu gaya. Di sini secara garis besar dibahas tentang resultan gaya. Ini ada beberapa keadaan dari 2 buah gaya digabungkan menjadi 1 buah gaya. Untuk lebih jelasnya silahkan cari materi tentang resultan gaya, baik dari YouTube maupun dari Google. Kemudian hukum Newton 1. Di sini pembahasan hukum Newton 1 secara garis besar. Hukum Newton 1 ini menyimpulkan bahwa ketika benda dalam keadaan diam, jumlah gaya pada benda tersebut sama dengan 0. Sigma F sama dengan 0. Di sini hukum Newton 1 ini membahas tentang hukum kelembaman atau hukum inersia dan juga keseimbangan benda. Benda yang seimbang, benda yang jumlah gayanya sama dengan 0. Bukan tidak ada gaya, tetapi jumlah gayanya 0. Jadi ketika benda diam itu bukan tidak ada gaya. Pada benda ada gaya, namun jumlahnya sama dengan 0. Kemudian selanjutnya hukum Newton 2. Hukum Newton 2 ini membahas ketika benda sudah tidak seimbang, maka jumlah gaya tidak sama dengan 0. Maka berlaku sigma F sama dengan M kali A. Di sini dijelaskan pada hukum Newton 2, percepatan yang ditimbulkan oleh gaya yang bekerja pada benda berbanding lurus dengan besar gaya dan berbanding terbalik dengan massa. Oke.
Jadi ketika benda itu ada gaya, sehingga sigma F tidak sama dengan 0, maka akan timbul percepatan. Percepatan itu dipengaruhi oleh gaya, besarnya gaya, dan oleh massa benda. Oke, kemudian di sini ada latihan 1. Latihan 1 ini tentang hukum 1 Newton dan hukum 2 Newton. Latihan 1 ini tentang hukum 2 Newton. Latihan 1 ini dan latihan-latihan lainnya di sini sudah ada pembahasannya atau cara penyelesaiannya. Oke, kita bahas latihan 1. Di sini sebuah benda masanya 7,5 kg ditarik oleh gaya tetap 90 Newton. Berapa percepatan benda? Ini sangat mudah. Dari soal diketahui massa 7,5 kg, gaya 90 Newton, dan ditanyakan percepatan. Maka berdasarkan konsep hukum Newton 2, Fm kali A maka A F per M. Oke, dari data diketahui di soal, F berapa silahkan masukkan, kemudian silahkan bagi F ini dengan 7,5 atau dibagi dengan massa, hasilnya berapa silahkan hitung sendiri. Kemudian nomor 2 juga sama, sudah ada penyelesaiannya. Di sini nomor 2 ini hukum Newton 2 dan dikaitkan dengan GLBB. Sebuah benda mula-mula diam. Nah, dari kata mula-mula dalam keadaan diam ini dapat diketahui kecepatan awal benda tersebut adalah 0. Jadi ketika disebutkan mula-mula benda dalam keadaan diam, maka kecepatan awal V0 0. Ini pembahasan GLBB. Kemudian sebuah gaya sebesar 50 Newton mempengaruhinya sehingga benda bergerak, dan setelah 5 sekon kecepatan benda menjadi 20 meter per sekon. Maka di sini ada kecepatan kedua, inilah yang disebut kecepatan akhir, 20 meter per sekon. Oke, V0 kecepatan awal 0, kecepatan akhir 20, waktu atau T 5 sekon, gaya yang dikerjakan 50 Newton dan ditanyakan massa. Maka karena di sini cari massa, maka berdasarkan konsep hukum Newton untuk mencari massa itu ada kaitannya dengan gaya dan percepatan. Namun percepatan di nomor 2 ini tidak ada, maka konsep percepatan ini kita menggunakan konsep GLBB untuk mencari percepatan. Maka kita gunakan rumus GLBB VT V0 plus AT. VT 20, V0 0 plus A kali 5. A sama dengan, oke silakan, ini matematika, penyelesaian matematikanya A sama dengan, ini pembaginya berapa dan dibagi berapa dari 20 sama dengan 0 plus A kali 5. A nya berapa? Setelah dapat A kita cari massanya. Dari rumus F M kali A, maka M sama dengan, tulis rumusnya, M sama dengan apa bagi apa, dan hasilnya silakan cari. Nomor 3 juga sama. Nomor 3 di sini sudah ada data-data penyelesaiannya, kemudian juga langkah-langkah penyelesaiannya. Oke, silakan tinggal ikuti ini dan jangan sampai salah memasukkan angka-angkanya sambil dipahami. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah mengenai gaya berat dan gaya normal. Gaya berat silakan dibaca. Kemudian di sini ada latihan 2 mengenai gaya berat. Secara garis besar, gaya berat itu merupakan massa dikali gravitasi bumi. Gaya berat ini dipengaruhi oleh percepatan gravitasi bumi. Kemudian gaya normal. Gaya normal, gaya yang tegak lurus bidang kontak atau bidang sentuh tempat benda berada. Jadi ketika benda berada di lantai, maka akan mendapatkan gaya normal dari lantai tersebut. Kalau lantai miring, maka gaya normalnya miring. Kalau lantainya lurus atau horizontal, maka arahnya tegak lurus ke atas. Nah, ini keadaan-keadaan gaya normal, silakan dipelajari. Nah, latihan 3 ini tentang gaya normal. Silakan yang ingin lebih paham tentang gaya normal, kerjakan latihan 3. Tetapi latihan 3 dan latihan 2 tadi tidak usah dikirim ke classroom. Yang wajib dikirim ke classroom adalah latihan 1 dan latihan 4. Oke, kemudian di sini hukum 3 Newton. Hukum 3 Newton ini tentang gaya aksi reaksi. Setiap ada gaya aksi, maka ada gaya reaksi yang sama besar dan arahnya berlawanan. Oke. Kemudian di sini latihan 4. Latihan 4 ini merupakan latihan gabungan dari hukum 1, 2 dan 3 hukum Newton. Tetapi
kaitannya sebagian besar terhadap hukum 2 Newton. Latihan 4 sama dengan latihan-latihan sebelumnya, di sini terdapat penyelesaiannya. Oke, latihan 4, sebuah benda bermassa 5 kg diletakkan pada bidang miring yang licin dan dengan kemiringan 30 derajat. Kemudian benda meluncur. Apabila jarak kaki bidang miring terhadap kedudukan benda adalah 10 meter dan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, hitunglah A. percepatan yang timbul, B. waktu yang diperlukan benda sampai di kaki bidang miring. Oke, di sini keadaannya benda berada di bidang miring, jarak benda terhadap kaki ini 10 meter. Nah, benda ini meluncur ke bawah. Apa yang menyebabkan benda meluncur ke bawah? Setiap benda memiliki gaya gravitasi atau W yang arahnya tegak lurus ke bawah. Yang membuat benda meluncur ke bawah bukan gaya W ini, tapi gaya W sin 30. Jadi gaya W ini kita proyeksikan sejajar bidang miring, di mana diperoleh persamaan W sin 30. Kemudian yang tegak lurus dengan bidang miring, W cos 30. Sehingga dari pertanyaan yang pertama berapa percepatan, dan yang kedua waktu tempuh benda mulai dari atas sampai ke kaki bidang miring. Di sini diketahui, silahkan data-data diketahui pada soal dimasukkan ke dalam data-data diketahui. Kemudian pertanyaan yang A, di sini berlaku hukum 2 Newton karena benda bergerak, maka F sama dengan M kali A. Di sini ada percepatan. Karena benda ini meluncur diakibatkan W sin 30, maka gaya yang bekerja pada benda hanya satu, yaitu gaya W sin 30, maka dimasukkan F ini W sin 30. W sin 30 derajat inilah yang menyebabkan benda meluncur ke bawah sama dengan M kali A. W dari gaya berat kita tahu W itu adalah gaya berat, M kali G sin 30 sama dengan M kali A. Maka diperoleh persamaan 5 kali 10 sin 30 sama dengan 5 kali A. Sin 30 dicari di kalkulator, ini pembahasan trigonometri. Sin 30 ini kalau pakai kalkulator nanti modenya mode degree derajat. Sin 30 derajat ini adalah setengah atau 0,5. Sehingga diperoleh A sama dengan ini nilainya berapa, pembaginya dibagi berapa. Dicari hasilnya. Kemudian untuk yang B, waktu tempuh. Untuk mencari waktu tempuh karena diketahui jarak, maka kita menggunakan konsep GLBB jarak, yaitu S sama dengan V0 kali T plus setengah AT kuadrat. Maka diperoleh persamaan 10 sama dengan 0 kali T. 0 kali T ini V0-nya 0 karena diam, setengah dikali 5 kali T kuadrat. Maka diperoleh T kuadrat berapa? Maka hasil T sama dengan akar dari hasil T kuadrat ini sama dengan berapa, maka T-nya nanti diakarkan. Untuk soal nomor 2, kaitannya dengan gaya normal, silahkan dipahami soalnya dan jawabannya. Di sana langkah-langkahnya sudah ada. Nomor 3 juga sama, di sini sudah ada penyelesaiannya. Dan nomor 4, dipahami dulu keadaan soalnya dan kemudian dijawab. Bila ada pertanyaan, silakan bisa langsung menemui Bapak dengan menerapkan protokol kesehatan atau melalui media sosial WhatsApp. Oke, terima kasih. Demikian pembahasan materi kita tentang hukum Newton ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.